Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga para mahasiswa tetap semangat ya di dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Nah, baik pertemuan keempat kita itu sudah masuk ke dalam pembahasan gangguan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang stress related disorder atau gangguan yang berkaitan dengan stres. Ya, jadi di dalam topik ini, pertama sekali tentunya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya stres. Apa pula kaitan stres itu dengan kesehatan dan apa saja gangguan yang terkait stres. Nanti di sini ada pembahasan tentang gangguan penyesuaian, ada gangguan stres akut, ada gangguan pasca traumatis disorder. Oke, kita mulai dari cerita seperti biasa. Pertemuan sebelumnya juga begini gitu ya. Nah, sebelumnya di sini diceritakan konteksnya adalah tentang serangan 11 September tahun 2001, yaitu adanya serangan yang berkisar pada pukul setengah 9 pagi sampai jam setengah 11 siang gitu ya. Ada serangan pesawat yang menabrak ke gedung kembar WTC ya pada saat itu, dan pada akhirnya gedung itu roboh dalam waktu kurun 2 jam begitu ya. Nah, jadi konteksnya di sini itu dan menceritakan tentang warga yang ada di sekitarnya. Oke, saya akan berpura-pura berperan menjadi warga tersebut begitu ya. Nah, saya melihat tiba-tiba orang banyak berlari ke arah saya gitu. Nah, kemudian mereka itu berteriak begitu. Nah, mereka mengatakan, "Pergi, pergi saja, lari-lari, ini akan runtuh," gitu. Nah, di antara mereka ada beberapa yang sambil menangis begitu ya. Nah, kemudian saya melihat sebentar ke arah belakang dan saya melihat bahwa api itu sudah asap itu sudah mengepul begitu ya. Tapi saya sempat berpikir bahwa saya sembunyi ke mobil aja gitu ya. Nah, tapi begitu saya berbalik arah, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat-sangat kuat sekali pada saat itu dan saya terpental dan sepatu saya sampai lepas gitu ya. Dan saya mulai merasakan ada sesuatu yang ada di kepala saya gitu. Jadi ada benda yang menghantam kepala saya gitu. Dan kemudian saya sentuh kepala saya dan ternyata sudah banyak darah gitu ya. Lalu kemudian eh, saya terus berlari begitu, tapi saya mulai tidak bisa melihat apapun dan hingga saya tidak sadarkan diri gitu ya. Tapi saya masih teringat jelas banyak orang yang berteriak, banyak orang yang menangis, banyak orang yang mengatakan tolong saya gitu. Dan pada saat itu saya merasa bahwa kami semua yang ada di jalan itu pasti akan mati gitu. Dan saya tidak bisa bernapas pada saat itu. Dan kejadian itu sering sekali terjadi, teringat sampai dengan saat ini. Oke, baik. Itu ceritanya, namun dengan sedikit improvisasi dari saya. Nah, baik. Jadi di dalam cerita itu sangat jelas ya bahwa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa um, membawa tekanan yang tidak hanya mungkin berdampak pada saat itu saja, tapi bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu. Nah, jadi topik ini sangat cocok untuk membahas tentang stres gitu ya. Nah, jadi apa sebenarnya definisi dari stres itu gitu? Apa kaitannya dengan
kejadian tadi gitu ya. Oke, akan kita bahas. Nah, jadi di psikologi, penggunaan kata stres itu menjelaskan tentang tekanan atau tuntutan pada individu atau organisme agar ia beradaptasi dan menyesuaikan diri. Jadi dengan adanya stres, individu itu diminta atau dituntut gitu ya untuk cepat nih beradaptasi terhadap stres tersebut atau tekanan tersebut. Nah, di dalam istilah selanjutnya yang harus dipahami adalah stresor. Stresor itu apa? Stresor itu adalah sumber stres. Jadi sumber stres orang beda-beda gitu ya. Nah, yang mungkin bagi saya itu adalah sumber stres, ya mungkin bagi orang lain tidak gitu. Contoh nih, saya menganggap bahwa perubahan misalnya gitu, perubahan tugas yang diberikan oleh atasan saya itu apa namanya harus diminta cepat gitu, saya bisa stres, misalnya begitu ya. Nah, tapi ada pula orang yang diberikan tugas yang mendadak, ya tidak kenapa-kenapa gitu, malah mungkin excitement gitu ya. Nah, jadi memang beda-beda lah gitu. Nah, jadi sumber stres, contohnya tuh apalagi yang lain gitu ya. Pandemi ini juga gitu ya, situasi yang bisa menjadi stresor bagi banyak orang. Lalu tugas presentasi video misalnya begitu, ada juga gitu ya mungkin merasa stres gitu ya. Mungkin ada pula yang tidak. Kuis misalnya atau tuntutan orang tua, oh kalian harus lulus di tahun di apa 3,5 tahun misalnya begitu. Nah, atau tuntutan orang tua yang lain lah misalnya gitu. Atau misalnya ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi sumber stres itu bermacam-macam. Oke. Nah, jadi sel ya, sendiri itu mengkategorikan stres menjadi dua jenis, yaitu distress dan eustress. Nah, distress itu stres yang memberikan dampak negatif, eustress itu adalah stres yang memberikan dampak positif. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi eustress itu bisa disebut sebagai stres yang positif gitu ya, atau memberi manfaat bagi yang mengalaminya. Contoh misalnya pernikahan. Di dalam akan melakukan pernikahan kan pasti ada tekanan-tekanan sendiri gitu ya. Nah, tapi itu dipersepsi menjadi hal yang positif begitu. Atau misalnya traveling ke tempat yang baru gitu atau traveling sendiri misalnya gitu di tempat yang baru. Ya walaupun ada tekanan tapi tekanannya lebih bersifat apa ya tertantang gitu ya. Jadi lebih sifatnya positif. Nah, sementara kalau distress itu bisa menyebabkan kesedihan, ya, mungkin kecemasan. Contoh distress itu adalah misalnya kematian orang terdekat kita, misalnya gitu ya. Kematian teman baik kita atau kematian salah satu anggota keluarga yang sangat dekat pada kita. Atau ketika kita mengalami sakit gitu ya, atau terdiagnosa penyakit tertentu misalnya begitu. Nah, itu disebut dengan distress. Oke, baik. Nah, hubungannya stres dengan simptom fisik gitu ya, itu bisa kita lihat dari hasil penelitian ini gitu. Nah, jadi di sini psychological and physical symptom resulting from stress. Jadi psikologis dan simptom fisik yang dihasilkan oleh stres gitu. Nah, contohnya nih yang paling tinggi sekitar 50% itu adanya perasaan tersinggung atau marah gitu ya. Lalu kemudian feeling nervous, gugup atau sedih. Lalu ada juga tiba-tiba tidak mau tidak tidak berminat atau tidak punya motivasi atau tidak atau kurang energinya gitu. Lalu kemudian ingin menangis misalnya gitu, atau ada juga yang tidak
tidak memberikan respon apapun. Oke, kemudian kita lihat dari kalau itu tadi psychological, nah kalau ini simptom fisiknya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau efek dari stres yang kepada fisik itu tinggi adalah di sakit kepala. Nah, ini sama, saya juga gini nih kalau lagi stres, sakit kepala gitu ya, atau kalau nggak kelelahan. Nah, diikuti oleh kelelahan kan, kelelahannya cukup tinggi. Nah, tapi ada juga yang lain, kalau misalnya para mahasiswa bisa lihat nih, ada yang berdampak ke sakit perut, ada yang ke sakit gigi, ada yang ke ototnya. Nah, ada penurunan di sex drive-nya gitu ya. Oke. Jadi bermacam ragam efek yang ditimbulkan dari stres. Oke. Stres dan kesehatan. Stres itu memiliki efek domino dalam sistem endokrin. Nah, jadi ini sangat fisiologis sekali sebenarnya. Nah, sistem tubuh yang berupa kelenjar yang memproduksi dan melepaskan sekresi yang disebut hormon. Beberapa kelenjar endokrin terlibat di dalam merespon stres. Stres yang kronis atau berulang itu dapat merusak sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular, hati dan pembuluh darah, dan sistem imun. Stres dikaitkan dengan peningkatan resiko berbagai jenis penyakit fisik, mulai dari gangguan pencernaan hingga penyakit jantung. Nah, ada juga yang bilang stres itu bisa berkaitan dengan timbulnya kanker, gitu ya. Nah, di sini dibahas stres dan sistem imun. Sistem kekebalan atau sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh melawan penyakit. Jadi tubuh kita ini mencari dan membunuh mikroba, termasuk ketika saya melakukan perekaman terhadap video ini atau ketika para mahasiswa mendengar video ini. Jadi berjuta sel darah putih yang ada di badan kita yang disebut leukosit itu secara sistematis menyelubungi dan membunuh patogen seperti bakteri, virus, dan jamur, sel-sel yang sudah rusak, dan sel-sel kanker. Nah, jadi kalau misalnya banyak yang mengkaitkan bahwa kita memerlukan dokter supaya kita itu sehat, sebenarnya lebih dulu adalah kita harus punya sistem imun yang kuat dulu untuk memproteksi diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi stres membuat kita rentan terhadap penyakit karena melemahnya sistem imun tubuh kita. Nah, melemahnya sistem imun membuat kita rentan terhadap penyakit umum, misalnya demam, flu, dan juga bisa meningkatkan resiko berkembangnya penyakit kronis, misalnya kanker. Nah, dukungan sosial itu mengurangi efek negatif stres dalam sistem imun. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesepian dan orang yang terisolasi lebih memiliki usia yang lebih pendek dan lebih sering mengalami permasalahan kesehatan fisik yang signifikan, seperti infeksi serius dan penyakit jantung. Nah, jadi yang merasa kesepian, mulailah mencari dukungan sosial teman yang memang peduli dengan kita, gitu ya. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika kita sedang mengalami stres gitu ya? Nah, ternyata menulis tentang stres atau trauma itu bisa dijadikan sebagai strategi respon coping gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya tekanan di dalam badan kita gitu ya dan misalnya usaha untuk menyampaikan kepada orang yang kita percaya juga sudah, kita itu juga bisa menulis. Kita bisa mengekspresikan emosi kita di dalam menulis dan menceritakan tentang pengalaman stres kita, pengalaman traumatis gitu. Nah, jadi itu bisa mendatangkan manfaat terapeutik. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menulis dapat mengurangi stres
dan juga simptom fisik akibat stres yang muncul. Oke, Hansel mengemukakan General Adaptation Syndrome atau GAS untuk menjelaskan pola biologis di dalam merespons stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Apa saja tahapannya? Tahapannya ada 3. Yang pertama alarm, yang kemudian yang kedua resistance, yang kemudian yang ketiga exhaustion. Nah, jadi fase pertama itu adalah fase di dalam badan kita yang merespon pertama sekali ketika adanya tanda-tanda bahaya. Contoh nih, misalnya ketika kita sedang berkendara, kita sedang baik-baik saja, tiba-tiba ada orang yang menyalip kencang dan hampir menyerempet misalnya gitu. Nah, respon tubuh kita itu kan langsung sigap gitu ya, langsung waspada gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fase 1. Nah, fase 2 adalah fase resisten. Disinilah badan mengcoping atau menghadapi stres begitu. Nah, tapi fase 3 itu adalah fase kelelahan. Jadi kalau misalnya stres berlangsung lama, itu bisa menyebabkan kelelahan begitu ya. Dan disinilah eh, permasalahan yang terkait tentang stres itu bisa berkembang. Oke, meskipun daya tahan terhadap stres antar individu berbeda, semua individu pada akhirnya kelelahan dan kehabisan tenaga. Tahap kelelahan ditandai oleh dominasi cabang parasimpatis dari ANS. Sebagai akibatnya, detak jantung dan kecepatan nafas itu bisa menurun. Nah, apabila sumber stres ini menetap, kita mengalami apa yang disebut sebagai disease of adaptation. Jadi rentangnya panjang, mulai dari reaksi alergi sampai penyakit jantung, bahkan bisa sampai kepada kematian. Nah, stres kronis dapat merusak kesehatan kita, membuat kita lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit dan masalah kesehatan fisik lainnya. Oke ya. Nah, lalu ada stres dan perubahan hidup, begitu ya. Kita lihat foto di sebelah, itu adalah for better or for worse, gitu ya. Jadi perubahan hidup seperti pernikahan, dan misalnya kematian orang yang sangat kita cintai, gitu kan, itu membutuhkan banyak penyesuaian. Oke, contohnya saja dengan adanya kematian orang yang terdekat kita, gitu ya. Banyak hal yang berubah, tidak hanya tentang kelekatan kita, tapi juga pada saat ada masalah kita tidak bisa menemukan orang yang misalnya kita bisa ajak berkomunikasi atau berdiskusi, misalnya begitu. Atau misalnya tentang masalah finansial sendiri gitu ya. Dan banyak perubahan-perubahan lain gitu yang memang butuh adaptasi ketika kita kehilangan gitu. Nah, jadi bisa saja apa namanya meninggalnya eh, pasangan begitu ya kalau di foto ini itu merupakan adalah perubahan yang sangat stressful yang bisa dialami oleh orang lain yang dialami oleh individu. Nah, jadi perubahan hidup menjadi sumber stres bila perubahan hidup tersebut menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Nah, perubahan hidup yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan itu dapat pula menyebabkan stres. Nah, tapi kalaupun tidak mengalami peristiwa apapun, misalnya tidak ada perubahan di dalam hidup, ya juga dapat menimbulkan stres gitu. Dan ini bisa berhubungan kuat dengan resiko masalah kesehatan fisik gitu. Nah, pernah tidak para mahasiswa memperhatikan bagaimana kalau ada seorang dari kultur yang berbeda masuk ke kultur lainnya?
Oke, saya ibaratkan sebagai misalnya ada mahasiswa Indonesia yang kemudian kuliah di Amerika, misalnya begitu ya. Nah, orang tersebut kan harus melakukan penyesuaian ya terhadap budaya setempat begitu. Nah, jadi yang disebutkan tentang penyesuaian itu bisa diistilahkan dengan akulturasi. Nah, jadi bagaimana nih proses adaptasi terhadap kultur baru melalui perubahan sikap dan tingkah laku yang harus dilakukan oleh kelompok imigran dan penduduk asli. Nah, jadi ada dua teori umum tentang hubungan akulturasi dengan penyesuaian diri. Yang pertama melting pot teori, yang kedua bicultural teori. Yang pertama, melting pot teori adalah memang betul-betul berbaur dengan kultur setempat. Jadi ya memang menyesuaikan diri sepenuhnya untuk kultur setempat begitu ya. Nah, tapi kalau bicultural teori, orang tersebut akan berusaha menyesuaikan dengan kultur setempat, tapi tetap menjaga kultur yang dia miliki, gitu. Nah, baik ya. Nah, di foto ini itu tentang bagaimana keluarga Asia yang tinggal di Amerika gitu ya. Nah, jadi ketika memaintain identitas etnik gitu ya, orang-orang tersebut akan berusaha akan menampilkan coping yang lebih baik gitu, kemampuan penyesuaian diri yang lebih baik terhadap kultur yang baru gitu. Jadi satu sisi ya mereka juga mempertahankan kultur mereka gitu ya. Jadi tidak serta merta langsung dilepaskan gitu. Baik. Dan ini menjadi hasil penelitian yang menyebutkan bahwa ketika bisa melakukan peran itu dengan baik gitu ya, dengan bikultural yang baik gitu, maka orang tersebut akan lebih baik di dalam menyesuaikan diri dengan stres yang timbul gitu akibat perbedaan budaya tempat mereka tinggal. Nah, oke, itu tadi tentang akulturasi. Nah, tapi apa yang sebenarnya yang bisa membuat perbedaan di dalam menyikapi stres gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa apa yang teman-teman rasakan stres, ya belum tentu temannya yang lain mengalami stres juga gitu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor psikologis yang menengahi stres ini. Yang pertama, coping stress. Yang kedua, self efficacy expectancy. Kemudian ketiga, ketahanan psikologis. Yang keempat, optimisme. Dan yang kelima, identitas etnik. Oke. Coping stress diartikan sebagai bagaimana menghadapi stres. Begitu ya. Nah, jadi ada dua coping stress. Yang pertama, emotion focus coping. Yang kemudian yang kedua, problem focus coping. Apa bedanya? Kalau emotion focus coping adalah coping yang berfokus terhadap dampak emosi yang dimiliki seseorang. Contoh, misalkan seseorang terdiagnosa untuk eh, terdiagnosa memiliki kanker misalnya gitu ya. Itu pastinya adalah suatu berita yang sangat membawa stres gitu ya. Kita semua sama-sama sepakat tentang itu. Nah, tapi kalau orang dengan emotion focus coping, bisa jadi ia membuat suatu tindakan atau caranya gitu untuk menghadapi stres dengan mengabaikan, jadi kayak melindungi perasaannya gitu ya, yang kayak menganggap bahwa tidak ada, saya tidak kena kanker misalnya gitu. Nah, dia melakukan denial begitu di dalam menghadapi kenyataan yang ada gitu supaya melindungi emosinya. Nah, jadi kalau denial kan tentunya berbeda, tentunya berbahaya begitu ya. Kalau misalnya orang yang harusnya dapat penanganan cepat, tapi dengan
denial, ya itu progres tentang perkembangan kankernya ya makin meluas begitu, dan itu akan membahayakan bagi orang lain. Nah, ada pula misalnya emotion focus yang lain adalah ketika diberikan deadline misalnya begitu ya. Yang dia lakukan adalah tidur dulu misalnya gitu, menenangkan dirinya dulu gitu. Nah, jadi orang-orang yang emotion focus coping itu adalah yang berupaya untuk berfokus terhadap dampak emosi yang disebabkan oleh stres. Oke. Nah, di dalam slide itu dicontohkan bagaimana ia mengendalikan diri dalam mengatur emosi, meditasi, tidur, relaksasi, atau melakukan praktik ibadah untuk menenangkan diri. Nah, tapi ada pula yang problem fokus coping. Contohnya, kalau misalnya tadi ya yang terdiagnosa kanker misalnya gitu. Nah, si orang tersebut akan berupaya untuk mencari tahu gitu loh. Oke, saya sudah kena kanker, misalnya apa yang kira-kira yang harus saya lakukan untuk eh, memperkecil kanker atau menghilangkannya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang yang berfokus terhadap masalah. Jadi dia mau mengecilkan dan bahkan menghilangkan masalah itu sendiri, bukan dampaknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ceritanya tentang kena kanker ya pastilah orang perlu dulu menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan gitu. Nggak bisa langsung uh, problem focus coping gitu ya. Setidaknya dia pasti melakukan emotion focus coping walaupun sebentar misalnya begitu. Walaupun secara temporer maksud saya. Nah, tapi kalau misalnya yang tentang diberikan deadline gitu ya, nah, itu mungkin lebih cocok ya. Kalau misalnya dikasih deadline tugas, ya kalau yang tadi tuh contohnya tidur kan ya, supaya dia bisa mengatasi emosinya gitu. Nah, kalau yang ini langsung cepat-cepat, oke tugasnya apa, dibaginya tugasnya, misalnya begitu kan. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya ngerjain yang ini dulu. Jadi deadline-nya itu bisa selesai. Dan ketika sudah selesai, ya otomatis stresnya jadi menurun. Gitu. Nah, jadi kalau di contoh di slide, problem focus coping itu menekankan pada tindakan untuk menghadapi stres, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan memikirkan tahap penyelesaiannya. Oke. Lalu kemudian selain coping stress ada lagi self-efficacy expectancies gitu. Nah, kita bisa lihat foto di sebelahnya itu adalah can gitu ya, artinya bisa, bisa, bisa. Jadi self efficacy ekspektasi ini adalah bagaimana harapan yang kita pegang mengenai kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Nah, jadi bagaimana melakukan perilaku tertentu secara terampil dan bisa menghasilkan perubahan positif dalam hidup kita. Nah, jadi kita itu lebih bisa mengelola stres ketika kita memiliki efikasi diri yang lebih tinggi untuk dapat mengatasi secara efektif tantangan yang dihadapi. Contoh, tinggi rendahnya stres yang dialami mahasiswa untuk mengerjakan kuis itu tergantung kepada kepercayaan diri mahasiswa terhadap kemampuannya untuk mencapai nilai yang baik. Gitu. Nah, jadi sejauh mana PD-nya gitu ya, sejauh mana ia merasa mampu mengerjakannya, maka stresnya itu akan lebih rendah. Oke. Lalu ada lagi orang-orang yang memang punya ketahanan psikologis yang bagus gitu ya. Nah, jadi ketahanan psikologis atau psychological hardiness itu adalah sekumpulan trait individu yang dapat membantu dalam mengelola stres yang dialami. Nah, contohnya kita bisa melihat bahwa ada pemimpin misalnya begitu yang bisa bersikap tenang pada saat mengalami krisis gitu ya, atau mungkin ada masalah di lingkup kerjanya. Nah, jadi dari hasil penelitian bahwa ada 3 kunci penting yang membedakan ketahanan psikologis para eksekutif. Apa saja itu? Yang pertama, adanya komitmen. Kemudian yang kedua, adanya challenge. Yang ketiga, adanya control over their lives. Jadi mereka itu mengontrol hidupnya sendiri gitu ya.
Dan bahkan masalah itu dianggap sebagai hal yang bisa dikontrolnya, gitu. Nah, jadi kalau kita membicarakan orang yang seperti ini, ya berarti dia memiliki internal locus of control, bukan eksternal, gitu ya. Oke, lanjut optimisme. Nah, coba kita lihat di sebelah kanan. Sebenarnya para mahasiswa lebih memilih yang mana? Yang setengah full atau yang setengah empty? Oke. Jadi, kalau misalnya orang yang melihat setengah full daripada setengah empty, itu dikaitkan memiliki kesehatan fisik dan well-being emosional yang lebih baik daripada orang yang menganggap half empty gitu ya. Nah, kemudian itulah pentingnya optimisme begitu. Nah, jadi ada beberapa penelitian yang mendukung tentang optimisme ini. Yang pertama, pasien yang mempunyai pikiran lebih pesimis selama masa sakit akan mengalami penderitaan atau distres yang lebih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, optimisme itu berhubungan dengan mood yang lebih baik dan respon sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Lalu, pasien dengan penyakit jantung yang memiliki sikap yang lebih optimis tentang operasi tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik daripada pasien yang lebih pesimis. Dan lalu, orang yang optimis memiliki kesehatan jantung dan fungsi imun yang lebih baik. Oke, nah optimisme ini ada studi tentang optimisme termasuk di dalam gerakan kontemporer psikologi yang disebut dengan psikologi positif. Nah, jadi psikologi positif ini psikologi yang memfokuskan upayanya pada aspek positif dari pengalaman manusia. Jadi lebih banyak memperhatikan atribut positif seperti optimisme, cinta, dan harapan yang mempengaruhi kemampuan orang untuk memperoleh kepuasan dan pemenuhan hidup. Aspek positif lain yaitu orang bisa membantu dan orang juga bisa dibantu oleh orang lain gitu ya. Selanjutnya social support. Ini sudah kita bahas tadi gitu ya. Nah, jadi orang yang terisolasi, nah itu sistem imunnya itu akan lebih rendah gitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan kembali bahwa orang dengan jaringan sosial yang luas seperti memiliki pasangan, memiliki anggota keluarga dan teman dekat tergabung dalam organisasi sosial tidak hanya menunjukkan resistensi yang lebih besar untuk menangkis flu saja, tetapi juga bisa cenderung hidup lebih lama daripada orang dengan jaringan sosial yang lebih sempit gitu. Nah, jadi buru-buru nih kalau misalnya merasa temannya itu sangat sedikit gitu ya. Coba cari teman yang memang betul-betul teman tapi ya bukan yang asal berteman atau semuanya jadiin teman. Nah, dalam artian social support ini adalah orang yang memang betul-betul bisa memberikan dukungan kepada kalian gitu. Jadi makanya tadi kan termasuk yang pasangan, anggota keluarga, dan teman dekat gitu ya. Nah, organisasi sosial pun yang mungkin memang hubungannya dekat, yang bisa memiliki satu minat, misalnya begitu. Baik, lalu selanjutnya identitas etnis gitu ya. Nah, jadi ini tadi sudah disampaikan juga tentang akulturasi, jadi etnis itu juga berpengaruh terhadap bagaimana stres gitu. Baik, kita masuk ke gangguan. Oke. Nah, jadi gangguan yang pertama sekali dibahas di dalam pertemuan kita ini adalah adjustment disorder. Gitu. Apa sebenarnya adjustment disorder ini? Nah, gangguan penyesuaian adalah reaksi maladaptif terhadap perilaku kehidupan atau pemicu stres yang berkembang dalam waktu 3 bulan sejak permulaan pemicu stres. Peristiwa stres itu dapat berupa pengalaman traumatis, misalnya bencana alam, atau kecelakaan kendaraan bermotor dengan cedera serius, atau peristiwa kehidupan non-traumatik,
Misalnya putus cinta gitu ya, atau bagaimana memulai perkuliahan gitu. Nah, jadi berdasarkan DSM, reaksi maladaptif ditandai dengan gangguan signifikan dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi lainnya seperti pekerjaan akademis atau tekanan emosional yang melebihi apa yang biasanya. Oke, di DSM sendiri itu ada 5 kriteria diagnostiknya. Oke, yang pertama adalah perkembangan gejala emosional atau perilaku sebagai respon terhadap pemicu stres yang dapat diidentifikasi yang terjadi dalam waktu 3 bulan sejak permulaan pemicu stres itu muncul. Kemudian yang B, jadi yang pertama itu 3 bulan ya. Yang kemudian yang B, gejala atau perilaku ini signifikan secara klinis sebagaimana dibuktikan oleh salah satu atau kedua hal berikut. Ada 2 nih. Jadi bisa dibuktikan oleh salah satu atau keduanya gitu ya. Yang pertama, distres yang ditandai tidak proporsionalnya dengan tingkat keparahan atau intensitas stresor. Nah, jadi di sini akan dipertimbangkan juga konteks eksternal dan faktor budaya yang mungkin mempengaruhi keparahan gejala. Nah, jadi di sini dilihat bahwa bagaimana intensitas dan stresor. Nah, sementara distres yang ditimbulkan itu melebihi dari intensitas atau stresor yang ada. Nah, kemudian yang kedua, gangguan signifikan dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Oke, kemudian yang C. Yang ke C ini adalah gangguan terkait stres tidak memenuhi kriteria untuk gangguan mental lain dan bukan hanya memperbarui gangguan mental yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi gangguan terkait stres ini ya bukan terkait gangguan mental yang lain gitu. Oke, kemudian yang ke D, gejala-gejalanya tidak mewakili kesedihan yang biasa. Lalu yang E, setelah pemicu stres atau konsekuensinya berhenti, gejalanya itu tidak bertahan selama lebih dari 6 bulan. Oke, baik. Jadi itu ya kalau gangguan dari adjustment. Nah, jadi ada tipe-tipenya nih gangguan adjustment gitu ya. Contoh, gangguan adjustment dengan depresi mood. Nah, di sini yang dominan adalah moodnya itu rendah gitu ya, menangis atau perasaan putus asa gitu ya, yang sangat dominan gitu. Nah, kemudian adjustment disorder with anxiety itu adalah yang dominan itu gugup, khawatir, gelisah, cemas gitu. Nah, kalau yang dengan campuran antara depresi dengan anxiety adalah ya adanya kombinasi gitu antara depresi dan juga kecemasan yang sangat dominan. Nah, kemudian adjustment disorder with disturbance of conduct adalah kombinasi depresi dan adanya gangguan perilaku yang lebih dominan. Jadi adanya pelanggaran norma, misalnya vandalisme gitu ya, pemukulan dan lain sebagainya. Kemudian adanya gangguan adjustment dengan campuran disturbance of emotion and conduct gitu. Nah, jadi di sini di antara gangguan emosional seperti depresi dan anxiety atau cemas, nah tapi ada juga conduct-nya gitu. Nah, kemudian adjustment disorder yang tidak ditentukan, unspecified. Nah, jadi di sini untuk reaksi maladaptif yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai salah satu type yang spesifik. Jadi tidak didominasi oleh yang ada di atasnya, begitu ya. Oke,
Reaksi maladaptif dapat teratasi jika penyebab stres dihilangkan atau individu belajar mengatasinya. Jika gangguan penyesuaian berlangsung selama lebih dari 6 bulan setelah penyebab stres, maka itu diagnosis dapat diubah. Karena tadi ada ketentuannya kan, yang di poin 5. Jadi tidak lebih dari 6 bulan gitu ya. Lalu, meskipun sistem DSM membedakan gangguan penyesuaian dari sindrom klinis lain, mungkin sulit untuk mengidentifikasi ciri-ciri gangguan penyesuaian yang berbeda dari gangguan lain, seperti depresi. Begitu. Oke, lalu kita lanjut ke traumatic stress disorder. Di traumatic stress disorder sendiri ada 2 yang utama. Yang pertama, acute stress disorder, yang kemudian yang kedua pasca traumatic stress disorder. Oke. Pada acute stress disorder, individu menunjukkan pola perilaku maladaptif selama periode 3 hari hingga 1 bulan setelah terpapar peristiwa trauma. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah peristiwa trauma. Kalau tadi ceritanya yang adjustment disorder, itu bisa yang non traumatis ya, misalnya kayak putus cinta yang seperti tadi, atau misalnya masuk ke lingkungan yang baru misalnya gitu ya. Tapi kalau acute stress disorder itu terpapar peristiwa yang traumatis. Nah, jadi peristiwa traumatis itu dapat mencakup kejadian dengan kematian atau ancaman kematian, kecelakaan serius atau kejahatan seksual. Individu dengan acute stress disorder mungkin pernah terpapar langsung atau menyaksikan orang lain mengalami trauma, atau mengetahui tentang kejahatan atau kecelakaan yang dialami oleh teman dekat atau anggota keluarga. Nah, jadi belum tentu dia sendiri yang mengalami kejadian traumatis itu, tapi bisa jadi pengalaman misalnya ancaman kematian atau kematian itu sendiri memang dia lihat langsung. Misalnya temannya ada yang dibunuh di depan matanya, misalnya gitu ya. Atau temannya memang mungkin dicelakai di depan matanya, misalnya begitu ya. Jadi tidak serta-merta harus dia yang mengalami sendiri gitu. Nah, kemudian bisa juga pihak yang pertama sekali bertanggung jawab untuk mengumpulkan jenazah, misalnya ada suatu disaster atau bencana misalnya gitu. Nah, jadi ada petugas-petugas yang memang mengumpulkan jenazah misalnya gitu ya. Atau seorang petugas kepolisian nih yang terus-menerus melakukan wawancara kepada anak atau menyelidiki tentang kasus child abuse pada anak misalnya begitu. Nah, jadi itu dapat mengalami acute stress disorder. Nah, jadi biasanya orang-orang dengan acute stress disorder ini mungkin merasa linglung gitu, dan dia memandang bahwa dunia tempat dia yang biasanya dia lihat itu tidak seperti biasanya setelah dia mengalami acute stress disorder ini. Oke, kalau kita mengacu pada DSM, jadi acute stress disorder ini ada ada lima diagnostik kriterianya. Yang pertama, terpapar ancaman kematian atau kematian gitu ya. Kecelakaan serius atau kejahatan seksual pada satu atau lebih hal berikut. Yang pertama, secara langsung mengalami kejadian traumatis, yang kemudian menyaksikan peristiwa terjadi pada orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa peristiwa terjadi pada anggota keluarga yang dekat atau teman dekat. Jadi di sini harus diberikan catatan juga bahwa kasus kematian atau ancaman kematian pada anggota keluarga atau teman, itu peristiwanya adalah kekerasan atau kecelakaan. Lalu kemudian yang keempat, terpapar secara berulang atau terpapar ekstrim pada detail peristiwa traumatis. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa contohnya responden yang mengumpulkan jenazah manusia misalnya gitu, atau petugas kepolisian yang begitu ya. Nah, jadi di sini catatannya adalah ini tidak berlaku untuk exposure melalui media elektronik gitu ya, atau televisi atau film atau
gambar, kecuali exposure ini memang terkait tentang pekerjaannya gitu. Nah, baik. Kemudian yang ke B, adanya 9 atau lebih gejala berikut ini. Jadi dari salah satu 5 kategori. Jadi di bawahnya itu ada 5 kategori, yaitu intrusion symptom, negative mood, dissociative symptom, avoidance symptom, dan arousal symptom. Nah, jadi uh, setidaknya ada 9 atau lebih gitu ya yang terpenuhi. Nah, jadi yang pertama simptom intrusion. Nah, jadi yang pertama ingatan tentang peristiwa traumatis yang berulang dan tidak sengaja. Nah, jadi pada anak permainan repetitif dapat terjadi di mana tema atau aspek peristiwa traumatik itu bisa diekspresikan. Lalu kemudian yang kedua, mimpi berulang di mana isinya atau efek mimpinya itu berhubungan dengan peristiwa traumatis tersebut. Nah, jadi adanya mimpi-mimpi yang berulang begitu ya selama masa ASD ini. Nah, jadi kalau catatannya pada anak mungkin ada mimpi yang menakutkan, tetapi kontennya itu tidak bisa ia kenali, misalnya seperti itu. Yang ketiga, reaksi disosiatif. Jadi ada seperti kayak flashback gitu ya. Jadi di mana individu itu bisa merasa atau bertindak seperti peristiwa trauma terjadi berulang. Jadi reaksi itu kan sebenarnya dapat terjadi secara kontinum gitu ya. Dengan ekspresi yang paling ekstrim itu bisa jadi hilangnya kesadaran sepenuhnya. Nah, jadi pada anak-anak ya pemeragaan trauma spesifik itu dapat dilakukan dalam permainan. Yang keempat, adanya tekanan psikologis yang intens atau berkepanjangan dan reaksi fisiologis yang ditandai sebagai respon terhadap hal-hal internal atau eksternal yang melambangkan peristiwa traumatis. Jadi tekanan yang dirasakannya itu sifatnya intens itu dan berkepanjangan. Dan ada reaksi-reaksi fisiologis ketika melihat simbol-simbol atau hal-hal yang bisa mengingatkan pada peristiwa traumatis gitu. Nah, lalu kemudian negatif mood yang nomor 5, ketidakmampuan secara terus-menerus untuk mengalami emosi yang positif. Jadi tidak bisa merasakan emosi positif. Ya, misalnya tidak mampu merasa bahagia, tidak mampu merasa puas, atau tidak mampu mencintai atau mengasihi gitu ya. Nah, lalu kemudian dissociative symptom yang keenam, merasa adanya rasa berubah gitu daripada sebelumnya. Jadi kayak melihat diri itu dari perspektif orang lain, linglung gitu ya. Dan juga merasakan bahwa waktu itu bergerak melambat gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis gitu. Nah, jadi biasanya karena amnesia ini bukan gara-gara ada cedera kepala gitu ya, atau gara-gara minum alkohol atau obat gitu. Jadi memang ada kayak tidak bisa mengingat aspek-aspek yang penting gitu ketika terjadinya peristiwa traumatis. Lalu kemudian yang ke-8, avoidance syndrome. Nah, ini paling jelas gitu ya. Umum terjadi adalah upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, perasaan yang mengganggu tentang atau terkait peristiwa traumatis. Yang ke-9, upaya untuk menghindari pengingat eksternal. Misalnya nih, orang-orang yang bisa mengingatkan peristiwa itu, atau tempat yang bisa mengingatkan orang itu, atau percakapan, aktivitas, dan yang lain yang bisa membangkitkan ingatan atau pikiran tentang peristiwa yang menyedihkan. Oke. Kemudian arousal symptom. Yang ke-10, adanya gangguan tidur. Jadi bisa jadi sulit tidur, atau selalu tidur, atau tidurnya gelisah. Nah, yang ke-11, perilaku yang mudah tersinggung dan
bisa meledak amarahnya gitu ya, baik dengan sedikit provokasi atau tanpa provokasi. Nah, biasanya ini diekspresikan dengan agresi verbal atau fisik terhadap orang atau objek. Nah, kemudian yang ke-12 adalah adanya rasa kewaspadaan yang berlebihan. Yang ke-13, kesulitan dalam berkonsentrasi. Dan yang ke-14, respon mengejutkan yang berlebihan. Nah, jadi yang ke-C, durasi dari gangguan itu 3 hari sampai 1 bulan setelah terpapar trauma. Jadi catatan di sini, gejala biasanya dimulai segera setelah trauma, tetapi perlu muncul selama minimal 3 hari dan hingga 1 bulan diperlukan untuk memenuhi kriteria gangguan. Nah, kemudian yang D, gangguan tersebut menyebabkan gangguan kerusakan signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, dan atau fungsi penting lainnya. Yang kelima, gangguan tersebut tidak disebabkan oleh efek fisiologis ya atau suatu zat, misalnya gara-gara penggunaan obat atau penggunaan alkohol gitu, atau karena kondisi medis, misalnya ada cedera otak gitu. Nah, dan tidak bisa dijelaskan oleh gangguan psikotik lainnya. Baik. Baik, ini jadi secara umum traumatic stress disorder ya. Jadi tipe dari disorder itu ada acute stress disorder dan PTSD. Nah, jadi kalau acute stress disorder prevalensinya di dalam populasi itu beragam secara luas dengan tipe-tipe trauma. Lalu deskripsinya adalah reaksi maladaptif akut itu terhitung hari atau minggu yang mengikuti apa peristiwa traumatik. Nah, jadi ciri-ciri yang berkaitan adalah sama dengan PTSD, tapi terbatas pada periode 1 bulan mengikuti paparan trauma, atau ketika menyaksikan orang yang terekspos trauma, atau ketika mengetahui pengalaman trauma dari anggota keluarga atau teman gitu ya. Nah, jadi kalau PTSD itu kalau prevalensi dalam populasinya itu sekitar 9%, kemudian reaksi maladaptifnya itu panjang dari traumatic event-nya, kemudian bisa bisa mengalami kembali traumatic event, kemudian menghindari adanya stimulus-stimulus yang berkaitan dengan trauma, kemudian adanya emotional numbing, adanya kewaspadaan yang berlebihan, adanya hyperarousal, adanya emotional distress, dan adanya fungsi yang mengalami kerusakan, begitu ya. Nah, baik. Kalau kita cerita tentang post traumatic stress disorder, itu biasanya kan pengalaman-pengalaman traumatis yang bisa dialami dari peristiwa-peristiwa tertentu gitu ya. Nah, misalnya nih untuk veteran yang berperang atau ketika ada ada bencana alam gitu ya. Nah, jadi post traumatic stress disorder itu merupakan reaksi maladaptif berkepanjangan yang berlangsung lebih dari 1 bulan setelah pengalaman traumatis. PTSD muncul dengan profil gejala yang mirip dengan gangguan stres akut, tetapi jangka waktunya itu dapat bertahan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun dan mungkin tidak berkembang hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa traumatik. Jadi banyak orang dengan gangguan stres akut, tetapi tidak semua, itu dapat berkembang menjadi PTSD. Oke, trauma, ini di fotonya ini, trauma itu berkaitan dengan perkembangan PTSD yang bisa saja misalnya berhadapan dengan terorisme gitu ya, adanya
kriminalitas, kejahatan, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti acute stress disorder, peristiwa traumatis yang terkait dengan PTSD melibatkan paparan langsung pada trauma yang melibatkan kejadian yang mengancam kematian, cedera fisik serius, atau pelanggaran seksual, menyaksikan orang lain mengalami trauma, atau mengetahui bahwa teman dekat atau anggota keluarga telah mengalami kecelakaan atau peristiwa traumatis. Nah, tapi kematian karena sebab alamiah itu tidak berlaku gitu ya. Jadi antara kecelakaan atau peristiwa traumatis. Namun dalam beberapa kasus, orang yang terkena konsekuensi mengerikan dari peristiwa traumatis seperti responden pertama yang mengumpulkan jasad manusia setelah ledakan atau pemboman, itu dapat terkena PTSD. Nah, jadi faktor-faktor prediktif PTSD pada penyintas trauma itu ada dua ya, kita bisa lihat. Faktor yang berhubungan dengan peristiwa dan ada pula faktor yang berhubungan dengan orangnya atau lingkungan sosial. Nah, kalau faktor yang berhubungan dengan peristiwa itu ada berapa derajat paparan terhadap trauma gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat keparahan dari trauma. Nah, tapi kalau misalnya faktor yang berhubungan dengan orang atau lingkungan sosial, bagaimana sejarah pada masa kanak-kanak tentang sexual abuse, kemudian bagaimana predisposisi genetisnya, habis itu kurangnya dukungan sosial, dukungan respon coping yang aktif di dalam berhadapan dengan traumatic stressor, kemudian adanya perasaan yang malu, ataupun tidak detachment or dissociation shortly following the trauma, atau adanya perasaan yang merasa numb atau ya gitu ya. Kemudian sorry, bagaimana sejarah dari psikiatrinya sendiri. Nah, tapi kalau dari DSM-5 sendiri ada beberapa diagnostik kriteria, ini cukup banyak, ada 5, 6, 7, 8. Ada 8 kriteria diagnostik. Oke, saya bacakan. Nah, jadi di dalam PTSD ini terdapat kriteria yang berlaku untuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak di atas 6 tahun. Gitu ya. Yang pertama, exposure to actual or threatened death, serious injury, or sexual violence in one or the following ways. Jadi, terpapar ancaman kematian atau kematian, kecelakaan serius, atau kejahatan seksual pada satu atau lebih dari hal berikut. Yang pertama, secara langsung mengalami kejadian traumatis, kemudian yang kedua, menyaksikan peristiwa tersebut terjadi kepada orang lain, yang ketiga, mengetahui bahwa peristiwa terjadi pada anggota keluarga yang dekat atau teman dekat. Jadi catatan di sini adalah kasus kematian itu pada anggota keluarga atau teman, peristiwanya adalah kekerasan atau kecelakaan. Yang keempat, terpapar secara berulang atau terpapar ekstrim pada detail peristiwa traumatis. Jadi misalkan yang seperti contohnya tadi gitu ya, ada responden yang mengumpulkan jenazah manusia pada saat bencana, misalnya begitu. Kemudian ada petugas kepolisian yang berulang terkena atau mempelajari detail dari adanya child abuse, yang gitu. Nah, jadi kriteria A4 itu tidak berlaku pada exposure yang melalui media elektronik gitu ya, atau televisi, atau film, atau gambar gitu, kecuali exposure-nya itu atau paparannya itu terkait dengan pekerjaan. Oke, kemudian yang B, adanya satu atau lebih sistem intrusion yang berhubungan dengan traumatic event, dimulai setelah peristiwa traumatis itu terjadi. Oke, yang pertama adalah ingatan tentang peristiwa traumatis yang berulang.
dan tidak disengaja. Jadi catatan di sini pada anak permainan repetitif itu dapat terjadi di mana tema atau aspek peristiwa traumatik itu diekspresikan. Kemudian yang kedua, adanya mimpi berulang di mana isinya atau efek mimpinya itu berhubungan dengan peristiwa. Jadi pada anak PTSD ini mungkin ada mimpi yang menakutkan, tetapi kontennya itu tidak bisa dikenali. Lalu kemudian yang ketiga, reaksi disosiatif, ya, itu seperti flashback, di mana individu merasa atau bertindak seperti peristiwa trauma terjadi berulang. Jadi reaksi dapat terjadi secara kontinum dengan ekspresi yang paling ekstrim itu adalah hilangnya kesadaran sepenuhnya akan lingkungan sekarang. Nah, jadi catatan di sini pada anak-anak pemeragaan trauma spesifik itu dapat terjadi di dalam bermain, gitu ya. Yang keempat, tekanan psikologis yang intens atau berkepanjangan saat terpapar hal internal atau eksternal yang menyerupai aspek peristiwa traumatis. Kemudian yang kelima, reaksi fisiologis yang ditandai terhadap hal-hal internal atau eksternal yang menyerupai aspek peristiwa traumatis. Oke. Yang C, menghindari rangsangan secara terus-menerus yang terkait dengan peristiwa traumatis. Dimulai setelah peristiwa traumatis itu terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh salah satu atau kedua hal berikut. Jadi satu atau kedua hal berikut gitu ya. Nah, baik. Yang pertama adalah adanya upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, atau perasaan yang mengganggu tentang atau terkait erat dengan peristiwa traumatis. Kemudian yang kedua, upaya untuk menghindari pengingat eksternal. Jadi orang-orang atau tempat atau conversation atau aktivitas atau objek atau situasi yang bisa mengingatkan itu dihindari gitu. Yang bisa membangkitkan ingatan, pikiran, atau perasaan yang menyedihkan tentang peristiwa traumatik. Nah, kemudian yang D, oke, maaf. Yang D, perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati yang terkait dengan peristiwa traumatis dimulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh dua lebih hal berikut. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Jadi biasanya karena amnesia disosiatif ya, bukan karena adanya cedera kepala atau penggunaan alkohol, obat-obatan, gitu. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan ekspektasi negatif yang terus-menerus berlebihan tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia. Misal, mengatakan bahwa, aduh aku buruk nih, gitu. Atau nggak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Dunia ini betul-betul berbahaya, nggak ada satupun yang baik, misalnya gitu ya. Atau seluruh sistem saya rusak nih gara-gara permasalahan ini, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, kognisi tentang penyebab peristiwa traumatis yang menyebabkan individu itu menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan orang lain. Jadi peristiwa yang dialami itu dibentuk sebagai untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Baik. Kemudian yang keempat, keadaan emosional negatif yang terus-menerus, misalnya ada perasaan takut, horor, marah, rasa bersalah, malu. Kemudian yang kelima, menurunnya minat atau partisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang penting. Lalu keenam, perasaan tidak terhubung atau merasa terasing dari orang lain atau lingkungannya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ketidakmampuan dalam mengalami emosi positif. Jadi tidak mampu merasa bahagia, tidak mampu merasa puas, atau tidak bisa mengasihi gitu. Nah, jadi bagaimana ya, maksudnya ketika mengalami ini tidak bisa merasakan hal yang sifatnya positif gitu. Karena pikirannya itu
ya tadi bisa menyalahi diri sendiri atau adanya kesimpulan yang memang berlebihan tentang diri sendiri, menyalahkan orang lain misalnya gitu. Terus ada perasaan marah, horor segala macam gitu. Dan tidak bisa merasakan kebahagiaan. Nah, jadi di poin 7 ini hmm, ya dampak dari persepsi terhadap pengalaman itu ternyata bisa menyebabkan orang seperti ini gitu ya. Baik. Lalu yang E, perubahan yang ditandai dengan reaktivitas yang terkait dengan peristiwa traumatis yang dimulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh dua atau lebih hal berikut. Oke, kemudian yang pertama itu adalah perilaku yang mudah tersinggung atau ledakan marah. Jadi mau ada sedikit atau tanpa provokasi gitu ya. Jadi gampang marah gitu. Nah, jadi tipikalnya di dalam mengekspresikan adalah eh, agresi verbal atau fisik terhadap orang atau objek. Kemudian yang kedua adalah perilaku sembrono dan merusak diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan yang berlebih. Yang keempat adalah respon mengejutkan yang berlebihan. Yang kelima, adanya permasalahan di dalam berkonsentrasi. Jadi sulit untuk berkonsentrasi gitu ya. Yang keenam, adanya gangguan tidur, sulit tidur atau selalu tidur atau tidur gelisah. Nah, jadi yang ke F, durasi gangguan, kriteria B, C, D, dan E itu lebih dari 1 bulan. Kemudian yang G, gangguan tersebut menyebabkan gangguan atau kerusakan signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, dan area penting lainnya. Kemudian gangguan tersebut tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari penggunaan zat. Jadi tidak berasal dari medikasi gitu atau alkohol atau kondisi medis lainnya. Oke, baik. Kalau itu PTSD ya. Nah, jadi perspektif teoritisnya adalah pemahaman konseptual utama PTSD ini berasal dari perspektif behavioral atau learning. Jadi di dalamnya itu kan ada kerangka classical conditioning, yaitu pengalaman traumatis adalah rangsangan tak terkondisi yang dipasangkan dengan rangsangan netral seperti pemandangan, suara, bahkan bau yang terkait dengan trauma. Misalnya medan perang atau lingkungan tempat seorang diperkosa atau diserang. Nah, jadi akibatnya kecemasan menjadi respon yang terkondisi yang ditimbulkan oleh paparan rangsangan terkait trauma. Nah, pendekatan penanganan yang paling berdasarkan penelitian itu CBT memberikan dampak yang positif di dalam menangani stress related disorder ini gitu ya. Nah, jadi caranya adalah seseorang secara bertahap mengalami kembali kecemasan yang terkait dengan peristiwa traumatis dalam lingkungan yang aman. Jadi, sehingga memungkinkan hilangnya kecemasan tersebut. Jadi, pasien mungkin didorong untuk berulang kali berbicara nih tentang pengalaman traumatisnya. Mengalami kembali aspek emosional trauma dalam imajinasi, melihat slide atau film terkait trauma atau mengunjungi tempat kejadian traumatis. Contoh, ketika ada seseorang yang pernah mengalami kecelakaan serius ketika berkendara sepeda motor misalnya gitu ya. Nah, jadi dengan cara ini dia perlahan-lahan diminta untuk berkendara, mungkin tidak langsung pada tempatnya, mungkin bisa di sekitar jalan tersebut dulu gitu dengan menggunakan mungkin awalnya sepeda, lalu kemudian sepeda motor yang seperti itu ya. Nah, jadi bukti menunjukkan bahwa melengkapi tugas dengan restrukturisasi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah restrukturisasi kognitifnya, menantang dan mengganti pikiran atau keyakinan yang menyimpang
dengan alternatif rasional, sehingga dapat meningkatkan manfaat dari penanganan yang diberikan. Nah, teknik lain ada juga seperti pelatihan meditasi dan relaksasi diri, serta keterampilan stres manajemen lainnya. Dapat digunakan untuk membantu orang mengatasi gejala PTSD yang mengganggu. Lalu pengobatan dengan obat antidepresan seperti sertralin, Zoloft, atau paroxetin, Paxil, itu dapat membantu mengurangi komponen kecemasan PTSD. Oke, baik, saya rasa itu saja materi tentang hari ini. Jadi, eh, daftar pustaka yang digunakan adalah DSM-5, lalu Abnormal Psychology. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan di dalam penyampaian. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.